Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Febrianti, NPM 10007031803. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota di bawah bimbingan Dr. Insinyur Hani Burhanuddin STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kelayakan Perencanaan Kawasan Pendidikan di Kabupaten Majalengka berdasarkan kriteria Smart Environment. Pada tahun 2021, Master Plan Kawasan Pendidikan Kabupaten Majalengka telah dibuat oleh Bapelitbangda Kabupaten Majalengka selaku konseptor rencana. Rencana tersebut tentunya memerlukan uji kelayakan rencana sebelum diimplementasikan. Maksud dari uji kelayakan rencana tersebut adalah untuk mengetahui potensi masalah juga peluang dari rencana tersebut. Pada kawasan rencana tersebut terdapat beberapa permasalahan lingkungan, di antaranya itu terdapat galian ilegal dan sulitnya air. Sehingga agar rencana kawasan pendidikan Kabupaten Majalengka menjadi rencana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka diperlukan uji kelayakan rencana pengembangan kawasan pendidikan Kabupaten Majalengka berdasarkan kriteria Smart Environment, di mana Smart Environment ini merupakan salah satu konsep dari Smart City yang mengedepankan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan dan pemerataan kota. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat kelayakan implementasi pengembangan kawasan pendidikan di Kabupaten Majalengka berdasarkan kriteria Smart Environment, sehingga nantinya akan didapatkan rekomendasi implementasi rencananya. Lalu ini merupakan analisis untuk kriteria yang pertama, yaitu aspek rencana tata ruang wilayah, di mana untuk subindikator yang pertama, yaitu pemenuhan kebutuhan dan cakupan ruang terbuka hijau, terdapat rencana luas total ruang terbuka hijau yaitu sebesar 36,2% dari total luas wilayah. Ruang terbuka hijau direncanakan memenuhi fungsi sosial, estetika, serta fungsi ekologis, yang dimana untuk fungsi sosial dan estetika ini berupa taman kota, serta fungsi ekologisnya berupa hutan kota. Ruang terbuka hijau ini direncanakan tersebar pada seluruh BWK dengan lokasi yang strategis, dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang ramah untuk difabel. Lalu untuk subindikator kedua, yaitu pemenuhan kebutuhan dan cakupan ruang publik, terdapat beberapa ruang publik yang direncanakan. Yang pertama ada taman kota dengan luas total 2,5 hektar, lalu jalur pedestrian dengan panjang 14,5 hektar, lalu perpustakaan direncanakan pada BWK 4 yang dekat dengan zona pendidikan dengan luas 1,6 hektar, lalu yang terakhir ada peruntukan olahraga pada BWK 2 dan BWK 3 dengan luas total 1,4 hektar. Untuk manajemen tata ruang wilayah yang merupakan subindikator ketiga dari aspek rencana tata ruang wilayah ini, belum terdapat rencana mengenai kegiatan pengarahan, pemeliharaan, dan penataan ruang terbuka hijau pada dokumen Master Plan Kawasan Pendidikan Kabupaten Majalengka. Untuk kriteria yang kedua yaitu aspek mitigasi bencana, di mana di sini ada dua subindikator. Yang pertama, risiko akibat bencana alam, yang kedua, manajemen mitigasi bencana. Untuk aspek mitigasi bencana ini, ada dokumen Master Plan Perencanaan Kawasan Pendidikan Kabupaten Majalengka belum memuat rencana mengenai risiko akibat bencana alam maupun manajemen mitigasi bencana. Selanjutnya, yaitu kriteria yang terakhir, yaitu aspek manajemen lingkungan hidup. Terdapat beberapa perencanaan yang terkait, yaitu yang pertama, mempertahankan dan menambah tanaman pada bantaran sungai. Yang kedua, ruang terbuka hijau dan pedestrian direncanakan akan ditanami banyak pohon kanopi. Lalu yang ketiga, ada sistem drainase yang direncanakan sistem drainase tertutup. Lalu selanjutnya, untuk subindikator yang kedua, yaitu ada pengelolaan persampahan. Rencana yang terkait yaitu yang pertama, adanya TPS di BWK 2 yang telah ada sebelumnya. Lalu yang kedua, jarak TPS ke perumahan minimal 30 meter. Lalu yang ketiga, tempat sampah 3R pada fasilitas publik. Lalu yang keempat, pengadaan dan penambahan mobil sampah dan bak sampah dengan dimensi 25 meter kubik. Lalu selanjutnya untuk subindikator yang ketiga yaitu sanitasi lingkungan. Nah, yang terkait yaitu ada dua. Yang pertama, pembangunan IPAL komunal yang letaknya pada BWK 2. Lalu untuk standar IPAL tersebut yaitu 50 meter kubik per hari. Lalu untuk subindikator yang terakhir yaitu pengembangan dan pengelolaan energi alternatif ramah lingkungan. Pada dokumen perencanaan ini belum terdapat rencana mengenai pengembangan dan pengelolaan energi alternatif ramah lingkungan. Berikut ini merupakan hasil penilaian untuk aspek pertama, rencana tata ruang wilayah, di mana untuk subindikator pertama bernilai 2, indikator kedua bernilai 3, yang sangat memenuhi, lalu subindikator ketiga bernilai 1. Jika total nilai yang didapatkan pada kriteria ini yaitu 6. Untuk kriteria aspek mitigasi bencana, subindikator pertama bernilai 1, lalu subindikator kedua bernilai 2. Berarti total dari kriteria aspek mitigasi bencana ini bernilai 3. Selanjutnya untuk kriteria yang terakhir yaitu aspek manajemen lingkungan hidup. Untuk subindikator yang pertama bernilai 2, subindikator yang kedua bernilai 2 juga, lalu subindikator yang ketiga juga bernilai 2. Dan untuk subindikator yang keempat, pengembangan pengolahan energi alternatif ramah lingkungan ini bernilai 1. Sehingga total yang didapatkan untuk kriteria yang 3 ini adalah 7. Ini merupakan tabel kompilasi nilai dan bobot dari tiap-tiap kriteria. Dapatkan skor terbobot untuk penilaian uji kelayakan rencana berdasarkan kriteria Smart Environment ini yaitu 6,05, di mana menurut interval kelayakannya 6,05 ini berada di kategori cukup layak. Kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa skor total yang didapatkan itu 6,05, yaitu rencana cukup layak dikembangkan. Lalu ada pun beberapa kekurangan pada rencana tersebut, yaitu pertama untuk aspek manajemen mitigasi bencana, teknologi pemantau kualitas lingkungan, baik itu air, tanah maupun udara. Lalu selanjutnya pengembangan energi alternatif ramah lingkungan dan program pelestarian lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik dan kertas, serta manajemen pemeliharaan ruang terbuka hijau. Berikut ini merupakan beberapa rekomendasi yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pertama,
bahkan rencana penerapan mengenai aspek mitigasi bencana, teknologi pemantau dan pengelola kualitas lingkungan, serta pengembangan teknologi pengolahan energi yang ramah lingkungan. Pada kedua, menambahkan tanah peruntukan pemakaman sesuai dengan ketentuan RT RW, yaitu minimal 1 hektar pada kawasan rencana. Yang ketiga, membuat embung dengan luas 7.000 meter persegi dan kedalamannya 2,5 meter sebagai salah satu alternatif menanggulangi krisis air pada kawasan. Lalu selanjutnya menerapkan pengelolaan sampah menjadi berkonsep 5R. Dan yang terakhir, mengusulkan beberapa program atau kegiatan untuk pelestarian lingkungan seperti pengurangan penggunaan kertas dan plastik. Yang presentasi hasil penelitian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.